Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Alus yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dengan Alus Channel saluran edukasi, pembahasan tafsir Al-Quran, tafsir singkat, dan informasi lainnya. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Di video kali ini, kita akan sedikit menguraikan tafsir singkat surat Al-Humazah. Ikuti kami dan simak sampai selesai. Bismillahirrohmanirrohim. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Pada surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai dengan kata wail. Ini adalah kata untuk mengancam. Maknanya, bahwa kata tersebut menunjukkan adanya ancaman bagi orang-orang yang memiliki sifat-sifat ini. Dikatakan juga bahwa wail adalah salah satu nama lembah di neraka jahanam, tetapi penafsiran yang pertama yang lebih tepat, yaitu setiap pengumpat lagi pencela. Kata kul adalah di antara bentuk kata yang menunjukkan umum al-hamazah, dan al-lumazah adalah dua sifat untuk satu orang yang disifati. Apakah kedua kata tersebut bermakna satu, ataukah berbeda makna? Sebagian para ulama mengatakan, keduanya adalah lafaz yang memiliki satu makna, yakni humazah adalah lumazah. Ulama lainnya mengatakan, setiap kata memiliki makna tersendiri. Di sini kaidah yang ingin saya utarakan dalam tafsir, dan di luar pembahasan tafsir, yaitu, bahwa apabila dalam sebuah konteks, ada dua kata yang bisa jadi keduanya satu makna, atau setiap kata memiliki makna yang berbeda, maka kita menerapkan bahwa masing-masing memiliki makna, karena jika kita menjadikan keduanya hanya bermakna dengan satu makna, maka konsekuensinya adalah tidak ada gunanya ada pengulangan kata yang bermakna sama. Tetapi jika kita terapkan setiap kata memiliki makna, maka ini menjadi landasan dan pembeda antara dua kata tersebut. Dan yang benar dalam ayat ini, setiap pengumpat lagi pencela adalah kedua kata tersebut memiliki perbedaan makna. Al-hams, celaan dengan perbuatan. Al-lams, celaan dengan lisan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam At-Taubah ayat ke-58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang pembagian zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Sedangkan al-hams dengan perbuatan, yakni mencela dengan gerakan, bisa dengan memalingkan wajah atau menampakkan wajah murka, atau dengan menunjuk orang lain sambil mengatakan, lihatlah dia, dalam rangka menghinanya, atau yang semisal. Al-hams adalah celaan dengan gerakan perbuatan, sedangkan al-lams adalah celaan dengan lidah. Sebagian orang gemar menghina orang lain, bisa dengan perbuatannya, sehingga disebut hamaz, atau dengan ucapannya, ini disebut lamaz. Ini seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qolan ayat 10-11. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini juga termasuk sifat-sifat buruknya. Rakus lagi tamak pada harta. Ia mengumpulkan harta dan enggan memberi. Dia kikir, tidak mau berbagi. Mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dikatakan bahwa maknanya di sini adalah menghitung-hitung, yakni karena ia begitu cinta terhadap harta, ia membuka tabungannya dan menghitung dirham-dirham di waktu pagi hari. Dan di sore hari pun ia menghitungnya, padahal dia tahu bahwa dia belum mengambilnya dan belum menambahnya sedikit pun. Tetapi karena saking cintanya kepada harta, ia berulang kali menghitungnya. Oleh karenanya, kata ini datang dalam bentuk mubalaghah atau hiperbola, bermakna bahwa ia banyak menghitung hartanya karena saking cintanya terhadap harta, ia khawatir hartanya berkurang, atau ia ingin tenang lebih dari sebelumnya. Ia terus-menerus menghitung harta. Dikatakan pula
Makna wa'adadah adalah menjadikan persiapan baginya, yakni ia menyimpannya untuk masa depan. Meskipun memiliki kemungkinan bermakna seperti ini, tetapi makna ini jauh karena menyiapkan harta untuk masa depan, disertai dengan melaksanakan kewajiban, dengan mengeluarkan zakat dan hak-haknya, bukanlah suatu yang tercela. Tetapi yang dicela adalah jika yang menjadi ambisi terbesar seorang insan adalah harta. Ia terus mengulang-ulang menghitungnya. Ia melihat apakah bertambah atau berkurang. Dan pendapat yang mengatakan bahwa maksud dari wa'adah adalah bermakna mengumpulkannya untuk masa depan adalah pendapat yang lemah. Dia menyangka bahwasanya harta yang ia kumpul akan menjadikan hidupnya kekal di surga dengan penuh kebahagiaan. Ketahuilah, sesungguhnya harta sebanyak apapun itu tidak akan bermanfaat kecuali jika digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Harta itu akan menjadi penolong bagi pemiliknya di dunia dan di akhirat jika digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ayat ini bukan menjadi teguran bagi orang-orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang baik dan pengelolaan yang baik. Akan tetapi ayat ini menjadi peringatan bagi mereka yang memiliki harta tanpa mengeluarkan kewajibannya dari harta tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'arij ayat 15-18, sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergolak, yang mengelupas kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakangi, dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda, lalu menyimpannya. Harta yang tidak diinfakkan itulah yang dicela oleh Allah. Oleh karenanya, Allah berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah. Kala A di sini, ulama menyebutnya dengan huruf rad, atau kata teguran. Maknanya, teguran yang mengatakan ini, atau menghitung harta dari ucapan dan perbuatannya. Dan bisa jadi juga bermakna benar-benar. Maknanya, benar-benar akan dilemparkan. Kedua makna ini benar. Orang ini tidak akan dikekalkan oleh hartanya. Dan tidak akan lama dikenang. Tapi ia akan dilupakan dan tidak akan dikenang. Namun justru akan dikenang keburukannya. Karena dia tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan, berupa memberikan sedekah. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah. Huruf lam di sini diletakkan untuk menjawab sumpah yang disembunyikan, yaitu, demi Allah, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam huthamah, yakni akan benar-benar dilemparkan. Huthamah adalah yang menghancurkan sesuatu, maknanya yang meremukkan dan memecahkannya. Dan apakah huthamah itu? Allah Ta'ala berfirman, wa ma'adro'oka mal khutamah, dan tahukah kamu apa huthamah itu? Bentuk ungkapan kalimat ini bertujuan pengagungan dan pembesaran. Narulohil mu'ukhodah, yaitu api nerakanya Allah yang dinyalakan. Inilah jawabannya, yaitu al-huthamah adalah nerakan Allah yang dinyalakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandarkannya kepada dirinya, karena Allah mengazab dengannya orang yang berhak untuk mendapat azab. Ini adalah hukuman keadilan, bukan hukuman kezaliman. Karena membakar dengan api bisa berupa kezaliman, bisa juga berupa keadilan, seperti mengazab orang-orang kafir dengan api neraka. Tidak diragukan lagi hukuman ini adalah bentuk keadilan. Dengannya Rob Azza wa Jalla dipuji, di mana dia membalas orang-orang kafir dengan yang sesuai. Dan cermatilah firman Allah Al-Huthamah dengan perbuatan pelaku ini, yaitu humazah, lumazah, huthamah dan humazah, lumazah dalam bentuk wazan yang serupa, agar gancarannya sebanding dengan perbuatan. Sampai pada lafaz narulohil muqodah, artinya neraka Allah yang dinyalakan. Maknanya, dikobarkan, dinyalakan. Yang membakar sampai ke hati. Al-afidah adalah bentuk jamak dari fu'ed, artinya adalah al-kalb atau hati. Maknanya, bahwa api neraka itu sampai ke hati, karena saking panasnya. Padahal, hati itu terpendam dalam dada,
antara hati dan kulit luar. Ada bagian-bagian tubuh yang menghalanginya. Tetapi walau demikian, api-api neraka itu sampai ke hati. Sesungguhnya, api itu ditutup rapat atas mereka. Maknanya, Al-Hutomah, dialah neraka Allah yang dinyalakan. Maknanya, dinyalakan untuk Hamaz dan Lamaz, yaitu orang yang gemar mencela dengan perbuatan dan lisannya, yang rakus terhadap harta, yang kikir dan juga enggan berbuat baik. Musodah, maknanya adalah tertutup, artinya pintu-pintanya tertutup. Tidak ada harapan terbuka bagi mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat As-Saidah ayat ke-20, setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Maksudnya, mereka diangkat ke pintu-pintunya, sehingga mereka sangat ingin keluar. Kemudian setelah itu, mereka diputar dan dikembalikan ke dalamnya. Ini semua karena saking kerasnya pengazaban. Karena manusia ia berkeinginan kuat untuk selamat, dan ia akan terbebas. Selesai, ia akan senang. Tapi ketika dikembalikan, itu akan menjadi tekanan baru. Begitulah mereka diazab, beserta hati-hati dan tubuh-tubuhnya. Siksaan penduduk neraka disebutkan secara rinci di dalam Al-Quran dan hadits Nabi. Amatilah sekarang ini, jika manusia di dalam ruangan atau di dalam mobil yang terbakar api di dalamnya, dan tidak ada ruangan berlindung, pintu-pintu tertutup rapat, apa yang akan terjadi? Ia dalam kesedihan yang mendalam, yang tidak ada bandingannya. Begitulah kondisi mereka. Mereka tertutup rapat bagi mereka yang ada di dalam. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maknanya, bahwa mereka ini tertutup rapat dan dilindungi dengan tiang-tiang yang terbentang. Terbentang ke semua sisinya dan pinggirnya, sehingga tidak ada seorang pun mampu membukanya dan keluar darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan ini kepada kita dan menjelaskannya kepada kita dalam surat ini, bukan sekedar dibaca dengan lisan-lisan kita, atau memahami maknanya dengan pemahaman kita, tetapi tujuannya adalah agar kita berhati-hati dan menghindari dari perangai-perangai buruk, mencela manusia dengan ucapan atau dengan perbuatan, dan rakus terhadap harta, sampai-sampai silolala manusia diciptakan untuk harta, hidup selamanya untuk harta, atau merasa harta menjadikannya kekal. Dan kita mengetahui bahwa siapa saja yang kondisinya demikian, maka balasannya adalah api neraka, sebagaimana yang Allah sebutkan sifatnya. Al-Huthomah atau penghancur, menusuk ke hati, tertutup rapat dalam tiongcang yang membentang. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar memberikan kepada kita karunia berupa keikhlasan dalam berkata dan berbuat, dan agar istiqomah di atas agamanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.